Double hit, double combo, serangan bertubi-tubi hari ini khusus untuk US dollar. Diawali dengan kabar berita dari China yang cukup menggembirakan market, terutama Hang Seng. Buat Anda yang menyimak Hang Seng, sejak bulan Desember kita sudah memberikan tawaran kepada Anda, termasuk juga terakhir intensitas yang lebih meningkat di minggu kemarin, termasuk juga yang kemarin. Nah, masalahnya adalah apa yang akan terjadi untuk emas dan lain-lain, ini yang akan kita bahas dari faktor fundamental. Oke, fokus untuk minggu ini sudah diawali dengan dua bank sentral. Kemarin PBOC mengecewakan, kemudian pagi ini BOJ ada sedikit kabar gembira, terutama untuk yang menantikan USD Japanese Yen yang mengharapkan penurunan kembali. Ada tanda-tanda yang sebetulnya sudah ditandai dengan kode dari Katsuo Ueda sejak bulan Desember yang lalu. Nah, apa itu? Dan kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, satu sisi, kabar terbaru adalah dari China yang juga memberikan harapan terkait dengan paket stimulus yang dinantikan. Nah, ini dia. Faktor penggerak market untuk hari ini diawali dengan pagi tadi kita memberikan kabar gembira. Kaitannya dengan paket stimulus yang akan ditujukan untuk menyelamatkan pasar saham, dalam hal ini adalah pasar ekuitas China, tapi imbasnya tentunya akan berdampak juga kepada indeks saham Hang Seng. Nah, seperti yang kita gambarkan kemarin bahwa ada beberapa alasan penting yang kemungkinan bisa menjadi tujuan kita untuk berinvestasi ataupun mulai mengincar zona buy untuk Hang Seng. Nah, inilah salah satu contohnya berita tadi pagi. Terkait dengan paket stimulus tersebut masih digodok dan kita masih tetap menantikan apakah itu akan terrealisasi atau tidak. Nah, efeknya adalah mata uang Chinese Yuan itu meningkat terhadap US dollar dan dampaknya tentunya negatif terhadap dolar. Dan kalau itu terjadi, berarti emas juga relatif terdorong positif. Jadi, mungkin kalau misalnya kita lihat dengan kondisi yang terjadi saat ini, sepertinya emas mengalami kenaikan dan kita tersentuh SL. Tapi, jangan khawatir. Justru itu adalah pemicu awal. Kita belum lihat pemicu berikutnya, yaitu kepastian dari data inflasi PCE di hari Jumat. Lalu kemudian, yang jelas indeks saham Hang Seng yang mengalami penguatan ataupun kenaikan. Ini adalah salah satu sinyal yang sudah kita berikan sejak jauh-jauh hari. Yes, all time low masih berada di kisaran 14.615 dan ternyata kemarin cuma sentuh 14.789. Sekarang rebound dibantu dengan gap up lalu kemudian rebound sampai 15.400-an. Nah, selain itu BOJ mempertahankan tingkat suku bunga acuan minus 0,10%. Lalu kemudian juga kebijakan longgar yang masih tetap dipertahankan. Ini lagi-lagi sudah kita garis bawahi. Sejak minggu lalu dan bahkan di live streaming kemarin, kita sudah memberikan clue bahwasanya kemungkinan jangan fokus dengan kebijakan yang dipertahankan, karena itu adalah sesuai ekspektasi. Kemudian fokuslah dengan pernyataan Katsuo Ueda. Jadi dalam hal ini, saya tidak kaget kalau misalkan tadi pagi kita melihat USD Japanese Yen mengalami kenaikan, tapi kenaikannya relatif terbatas karena mereka menantikan yang lebih penting lagi, yaitu terkait dengan pernyataan dari Gubernur Katsuo Ueda. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, rencana stimulus lah yang mengangkat Hang Seng. Walaupun stimulus tersebut ditujukan atau dilakukan oleh pemerintah China, tapi ingat, Hang Seng ataupun dalam hal ini adalah Hong Kong, itulah Cina daratan yang kemungkinan sangat berpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah China. Nah, rencana stimulus fiskal terkait dengan 1 triliun yuan. Kelihatannya inilah yang menggugah selera market atau minat market, akhirnya memburu indeks saham Hang Seng yang relatif sudah dalam valuasi yang rendah. Kemarin kita sudah sodorkan 3 poin penting yang disampaikan oleh UBS. Salah satunya adalah valuasi yang sangat-sangat rendah. Dan all time low-nya kalau digambarkan adalah 14.600 tadi. Sementara level terendah kemarin sentuh dan mentok di 14.789, pagi ini dibuka dengan gap up untuk Hang Seng. Dan kabar barunya adalah mengatakan pertimbangkan juga untuk potensi stimulus di pasar obligasi. Ya, saya rasa ada tujuan yang sangat penting di sini, membangkitkan minat investor, baik itu lokal ataupun dengan investor asing. Artinya di sini akan ada tertuju penempatan dana di Hang Seng ataupun di pasar ekuitas China. Nah, sumber dana paket stimulus sendiri rencananya akan diambil dari BUMN yang ternyata tersebar di rekening-rekening luar negeri. Jadi ada senilai 2 triliun yuan dan itu kira-kira mungkin mencukupi lah untuk sementara waktu. Walaupun dengan demikian, sebetulnya yang paling dinantikan oleh market lagi bukan hanya dari pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal, tapi juga kebijakan dari moneter ya, dan itu belum kita lihat dari PBOC.
Kemarin kita mendapatkan kabar buruk bahwa PBOC tidak memangkas suku bunga LPR atau suku bunga acuan pinjaman. Nah, tapi kabar bagusnya adalah menurut media setempat kemungkinan di periode berikutnya diperkirakan 20 Februari akan terjadi pemangkasan tersebut. Yang penting katanya pemangkasan tersebut akan dilakukan di kuartal pertama. Ingat, kuartal pertama itu berarti per 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Dan di salah satu bulan itulah yang akan terjadi pemangkasan tersebut. Ya, kita tinggal tunggu saja. Yang penting adalah kebijakan fiskal ini, kapan dia akan diumumkan secara resmi, kita masih tetap harus menunggu sampai hari Jumat. Jadi hati-hati teman-teman, walaupun dia sudah mulai rebound untuk indeks saham Hang Seng, kelihatannya kita akan dapat rintangan lagi. Karena kalau sampai akhir pekan di hari Jumat, tidak ada pengumuman apapun terkait dengan hal ini, maka semua berita ini adalah rumor belaka. Bahaya ya. Dan itu kemungkinan akan berbalik turun, berbalik negatif. Dan tentunya dolar akan kembali menguat dan tekanan yang sangat besar untuk emas. Nah, tapi mengingat hal ini adalah stimulus, maka kemungkinan yang mereka upayakan untuk menyelamatkan pasar saham dinilai nantinya kemungkinan akan juga membagikan selera ataupun tingkat permintaan domestik. Dan itulah yang diharapkan sehingga akhirnya aktivitas ekonomi China mulai tumbuh, mulai perlahan bertahap kembali naik. Tapi tentunya trigger yang paling pas itu adalah kebijakan moneter. Tapi kita tunggu saja. Intinya adalah ini kesempatan bagus untuk membangkitkan selera investor terhadap pasar ekuitas China dan juga Hong Kong. Kemudian juga aktivitas ekonomi dan tingkat permintaan. Kaitannya dengan hal tersebut, kalau ekonomi China-nya tumbuh positif, maka bisa dipastikan emas kemungkinan akan mengalami peningkatan demand. Dan mengingat ini adalah potensi pemangkasan suku bunga dari PBOC di bulan mendatang, kelihatannya sangat wajar kalau kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan tingkat pembelian emas sebagai reserve ataupun cadangan devisa yang akan dijadikan katakanlah sebagai sumber dari backup plan untuk PBOC. Karena untuk memangkas berarti mereka perlu backup dari cadangan devisa emas. Kita tinggal tunggu saja. Kalau itu terjadi peningkatan, emas pun akan mengalami kenaikan. Di sisi lain, kabar dari BOJ ditimpal dengan apa yang disampaikan oleh Kazuo Ueda. Persis dengan apa yang kita sampaikan dalam 1 minggu terakhir, dan inilah momen yang dimana Kazuo Ueda memberikan isyarat bahwa dia salah satunya adalah melihat kondisi inflasi yang kemungkinan akan stabil mendekati level 2%. Kemudian itu adalah tanda-tanda juga dikaitkan dengan potensi perbaikan ataupun tumbuhnya ekonomi cepat. Nah, satu sisi kabar negatifnya adalah Bank of Japan masih tetap terbuka untuk potensi menambahkan ataupun melanjutkan program pelonggaran moneternya. Tapi di lain sisi, ternyata kali ini sudah mulai dipertegas oleh pernyataan Ueda bahwa mereka pun terbuka untuk mulai perubahan kebijakan dan itu berarti pengetatan. Pengetatan berarti identik dengan kenaikan suku bunga dan itu berarti tanda-tanda akan keluar dari suku bunga negatif dalam beberapa waktu ke depan. Dan kaitannya dengan itu adalah korelasi dengan negosiasi upah yang baru akan dilakukan atau kelar di bulan Maret. Kabar bagusnya, Ueda sudah sempat mendapatkan sinyal dukungan untuk kenaikan upah di musim semi dari sejak bulan Desember. Dan itu pun sudah pernah kita bahas rasanya. Dan harusnya ini akan menjadi momentum yang sangat tepat, terutama untuk US Japan. Kemungkinan kita akan lihat penurunan di bawah level 146 atau bahkan lebih dalam. Dan sebagai imbas tentunya emas mendapatkan dukungan dari dua hal tadi, berita gembira dari China dan juga berita gembira dari Kazuo Ueda, Bank of Japan.